Selamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati.
Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut.
Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih, Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH,
yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya.
Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan.
Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunuddin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani,
Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih ada jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan
wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Peto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024.
Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah. Ya, Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin.
saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu, Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri.
Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa
kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang.
Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan dengan 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan.
Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi
Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih, Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya.
Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih ada jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya,
itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu, karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami, karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu, Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat, tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi itu, Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriani, Samsudin, mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih, Supriani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat.
Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Ya namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian. Nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati.
Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah. Ya, Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut.
Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih, Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Ya namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan dengan 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH,
yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah. Ya,
Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan.
Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunuddin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini, kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani
Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat, tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban yakni Aibda WH dan istrinya yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan
wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Peto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024.
Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah. Ya, Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin.
saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang. Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri.
Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa
kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih ada jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang.
Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan.
Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi
Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah.
Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian. Nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya,
itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu, karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami, karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat, tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat.
Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati.
Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu, Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi itu. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut.
Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH,
yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi ke persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu, yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri, itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum, atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya, itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah. Ya, Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat.
karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang. Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia tertekan, merasa tertekan dan merasa terpaksa sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi Kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban yakni Aibda WH dan istrinya yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri.
Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa
kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang.
Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan.
Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi
Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan dengan 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya.
Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian. Nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih ada jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya,
itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu, karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami, karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat, tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriani, Samsudin, mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih, Supriani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat.
Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati.
Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih ada jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas. Seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi itu. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut.
Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turun tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH,
yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih ada jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah. Ya.
Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia tertekan, merasa tertekan dan merasa terpaksa sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan.
Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunuddin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani
Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah. Ya, Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi itu. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan
wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Peto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024.
Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin.
saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu bang. Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriani, Samsudin, mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih, Supriani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriani. Ibu Supriani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri.
Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa
kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang.
Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan.
Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi
Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih, Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya.
Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang sudah jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu
sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriani, Samsudin, mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih, Supriani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat.
Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati.
Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu, Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut.
Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH,
yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya.
Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan.
Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunuddin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani
Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang sudah jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban yakni Aibda WH dan istrinya yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan
wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Peto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024.
Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin.
saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang. Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia tertekan, merasa tertekan dan merasa terpaksa sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri.
Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa
kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang sudah jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang.
Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Danggas sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan.
Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih ada jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi
Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya.
Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini, kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian. Nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya,
itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu, karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami, karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat, tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat.
Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati.
Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu, Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban yakni Aibda WH dan istrinya yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut.
Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH,
yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah. Ya.
Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan.
Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunuddin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani,
Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban yakni Aibda WH dan istrinya yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan
wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Peto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024.
Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih ada jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin.
saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang. Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban yakni Aibda WH dan istrinya yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri.
Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa
kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum, atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan, dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu, Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turun tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang.
Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan.
Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang sudah jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi
Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah.
Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini, kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian. Nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya,
itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat, tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat.
Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati.
Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban yakni Aibda WH dan istrinya yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut.
Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih, Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH,
yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya.
Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan.
Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunuddin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani
Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang sudah jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu, Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban yakni Aibda WH dan istrinya yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan
wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turun tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Peto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024.
Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih ada jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin.
saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang. Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri.
Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Tak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa
kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turun tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang.
Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan.
Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih ada jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi
Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan dengan 310 atau apa ya kami silakanlah.
Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini, kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian. Nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya,
itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu, karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami, karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat, tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat.
Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati.
Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu, Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas dan apalagi dalam posisi tertekan itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban yakni Aibda WH dan istrinya yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut.
Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH,
yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah. Ya,
Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan.
Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunuddin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani
Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat, tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan
wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turun tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Peto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024.
Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin.
saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang. Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban yakni Aibda WH dan istrinya yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri.
Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Ya. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa
kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang.
Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunun Tindangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan.
Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang sudah jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu, Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi
Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah.
Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya,
itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah, kan? Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian, dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian gitu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik, ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi itu. Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriani, Samsudin, mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih, Supriani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat.
Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati.
Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih ada jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi itu. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban yakni Aibda WH dan istrinya yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut.
Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan dengan 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi. Siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH,
yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih ada jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah. Ya.
Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Baito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan.
Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunuddin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini, kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani
Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang masih berjalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah. Ya, Ibu Supriyani kah atau tidak? Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat, tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan
wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Peto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024.
Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa, kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang sudah jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya, karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama, ya. Itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah, sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal, tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriyani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriyani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin.
saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriyani. Bahkan membuat surat itu bang. Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriyani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi, Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri.
Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Nggak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Iya, jadi sebenarnya kejadian kemarin itu pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa
kalau ada misalnya Ibu Supri atau dengan Pak Bowo untuk saling memaafkan supaya situasinya agak adem, jangan terlalu panas, sebenarnya tidak ada soal, ya kan? Tapi yang kita soalkan bahwa di pernyataan yang dibuat itu yang tidak dibaca oleh Bu Supri dan tidak dipahami oleh Bu Supri itu ada bahwa perdamaian itu untuk menghentikan proses hukum atau seakan-akan bahwa kita ingin mendamaikan semua proses hukum yang sudah jalan. Sementara itu kan tidak bisa, tidak benar. Karena apa? Ya, proses hukum ini sudah berjalan dan kalaupun misalnya mau di restoratif justice, ya itu sudah lewat prosesnya. Karena kalau di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024, restoratif justice itu hanya bisa dilakukan di persidangan pertama. Ya, itu pun dengan syarat bahwa terdakwa tidak keberatan, kemudian juga bahwa terdakwa mengaku bersalah kan. Nah, ini kan jelas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengakuan bersalah. Sehingga kita mau damaikan apa? Sehingga kalau damai dalam konteks sosial saling memaafkan tidak ada soal. Tapi kalau damai dalam konteks hukum itu tentunya tidak bisa kita laksanakan. Kita ingin proses yang sudah berjalan ini kita lalui, kita masing-masing pembuktian dan kita akan buktikan siapa yang sesungguhnya bersalah, ya, Ibu Supriani kah atau tidak. Dan kami berkeyakinan sampai dengan pembuktian yang akan kita sidang lagi besok, sampai hari ini kami tetap berkeyakinan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Berarti hari ini pencabutan surat perdamaian itu? Iya, makanya surat yang dicabut itu supaya tidak miss di publik ya. Karena ini berkembang bahwa setelah ada perdamaian begitu, semua proses hukum itu akan diselesaikan secara damai. Oh tidak, makanya Bu Supriani langsung mencabut itu. Karena waktu dibuat kemarin dia tidak baca dan dia tidak pahami. Karena dia sudah memberikan itu kepada pengacaranya Pak Samsudin. Makanya karena terhadap pelanggaran juga yang dilakukan itu, saya mengambil langkah tegas terhadap pengacara yang mendampingi kemarin. Saya pecat karena itu dia tidak berkoordinasi dan juga tidak melakukan pendampingan dengan baik terhadap Ibu Supriani. Bahkan membuat surat itu Bang? Iya, termasuk redaksinya katanya dia yang buat tanpa koordinasi dengan kami selaku pimpinannya di provinsi. Iya, intinya bahwa pernyataan itu kan dibuat tanpa dasar pengetahuan Ibu Supriani, apalagi dalam kondisi yang tidak bebas seperti yang dikatakan tadi, dia merasa tertekan dan merasa terpaksa, sehingga itu dicabut. Namanya semua kesepakatan yang dibuat dalam posisi tidak bebas, dan apalagi dalam posisi tertekan, itu sebenarnya batal demi hukum. Sehingga untuk memformulasikan tadi itu. Merasa tertekan, Guru Supriani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriani. Suasana pertemuan Supriani dengan Aibda WH pun terpantau tenang.
Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Andri bahkan menilai tindakan Pemda Konsel akan memproses hukum Supriyadi dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunudin Dangga sebagai kegenitan. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik, ujar Andri pada Kamis 7 November 2024. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan. Harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelas Andri menambahkan. Hal ini setelah Pemda Konawe Selatan melalui Kepala Bagian Hukum melayangkan somasi ke Supriyani karena telah mencabut surat pernyataan damai atau kasus yang menyeretnya hingga ke pengadilan. Kabak Hukum Setda Konawe Selatan menilai kesepakatan antara Supriyani dengan keluarga korban Aibda WH dan istrinya NF itu dibuat di rumah jabatan kepala daerah dalam hal Bupati Konsel Surunudin. Selain itu, kesediaan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Andri, pernyataan di dalam surat somasi itu faktanya berbeda dengan pengakuan kliennya Supriyani. Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas, dia menyatakan kondisinya tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan, tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat, jelas Andri. Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak perlu ikut campur sampai cari panggung dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan. Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian. Pernyataan Ibu Supriyani itu kan jelas. Kita bisa baca bahwa dia menyatakan kondisinya yang tertekan. Dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Yang namanya orang dalam situasi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat-pejabat. Kan dia tidak menuju siapa yang ini kan yang disampaikan kondisinya. Terus ya kalau mau dipermasalahkan misalnya 310 atau apa ya kami silakanlah. Tapi kan siapa yang ini? Pemda nggak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran sekarang itu nggak ada institusi ataupun jabatan. Harus merujuk kepada pribadi. Makanya kan begini, saya sudah mengatakan bahwa di perkara ini kami ingin ini kita selesaikan deh di persidangan. Tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat, juru apa, tokoh perdamaian, nggak ada gunanya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan.
Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru